Hasil pertandingan Jepang kontra Indonesia. Puji penampilan skuad Garuda. Pernyataan sangat mengejutkan Hajime Moriyasu usai laga kontra Indonesia. Reaksi tidak biasa PSSI usai melihat laga Jepang kontra Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara timnas Jepang kontra timnas Indonesia dalam laga pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja usai. Dalam laga yang berlangsung di Suita Stadium Osaka, Jepang itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna untuk menutup laga terakhir ini dengan hasil manis. Walaupun sebenarnya hasil laga ini tidak lagi berpengaruh pada posisi mereka di tabel klasemen keduanya. Dalam pertandingan tadi, Patrick Kluivert langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Hajime Moriyasu. Sejumlah pemain yang tidak dimainkan saat laga kontra Cina akhirnya diturunkan oleh Patrick Kluivert, seperti nama Max Delgado, Dean James, hingga Beckham Putra yang diturunkan sejak babak pertama dimulai. Jalannya pertandingan babak pertama, tampil sebagai tim tamu dan bermain di bawah dukungan puluhan ribu supporter timnas Jepang, tidak membuat anak asuh Patrick Kluivert tampil loyo. Namun adanya perbedaan kelas antara kedua tim membuat laga ini memang berjalan timpang. Hal itu terbukti saat tim tamu berhasil menjebol gawang skuad Garuda pada menit 15 lewat heading Daichi Tamada dan skuad Garuda tertinggal 1-0. Kembali pada menit ke-19, gawang Emil Laudero harus jebol untuk kedua kalinya lewat aksi dari Takefusa Kubo. Skor 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Gawang skuad Garuda terus-menerus diserang oleh tim tuan rumah. Skuad Garuda terlihat kewalahan dalam melakukan proses serangan hingga hampir tidak ada peluang didapatkan anak asuh Patrick Kluivert di babak pertama ini. Timnas Indonesia semakin merana setelah di penghujung babak pertama. Daichi Tamada kembali menjadi mimpi buruk pada laga kali ini. Sepakan kaki kanannya mampu menjebol gawang Emil Laudero untuk ketiga kalinya. Dan skor menjauh 3-0. Skor 3-0 ini menjadi penutup pada babak pertama. Dan untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Di sisi lain, usai laga kontra Indonesia malam tadi, pelatih timnas Jepang memberikan pujian berkelas untuk anak asuh Patrick Kluivert di luar hasil pertandingan yang terjadi. Menurutnya, anak asuh Patrick Kluivert memberikan segalanya pada pertandingan tadi, yang sebenarnya terlepas dari skor akhirnya pun tidak akan mempengaruhi posisi mereka di tabel klasemen grup C. Hajime Moriyasu menilai semangat juang skuad Garuda sangat luar biasa walau bermain di kandang lawan yang dipenuhi oleh ribuan pendukung timnas Jepang. Dirinya juga menambahkan kekuatan ke-12 Garuda yang terkenal sangat Spartan dalam memberikan dukungan kepada timnasnya juga menjadi faktor utama laga tandang ini seolah menjadi laga kandang bagi mereka. Awalnya perbedaan kualitas memang menjadi sorotan pada laga tersebut. Namun begitu babak pertama dimulai, timnas Indonesia dengan mengejutkan bisa mengimbangi permainan tim tuan rumah. Hajime Moriyasu juga sempat mengatakan kewalahan menghadapi tipe permainan skuad Garuda pada laga tadi. Moriyasu menilai bahwa Kluivert memiliki fondasi kuat berkat banyaknya pemain yang telah dibentuk oleh pelatih sebelumnya. Dengan fondasi yang kokoh ini, Moriyasu percaya bahwa timnas Indonesia menjadi lawan yang tangguh. Moriyasu juga menyatakan bahwa gaya bermain Sintayong dikenal dengan formasi 3-back. Dengan karakter yang telah terbentuk, Moriyasu merasa lebih memahami permainan timnas Indonesia di era sebelumnya. Namun di bawah kepelatihan Patrick Kluivert, diakuinya adanya opsi baru dalam pertandingan tadi. Mereka datang ke sini dengan semangat tinggi. Ini bukan pertama kali kami bertemu. Tahun lalu kami bertemu 2-3 kali. Dan ini menjadi kekuatan terbaik yang pernah saya lihat dari skuad mereka. Kami tidak heran dengan hasil pertandingan ini. Terlepas dari apapun itu, kembali saya mengatakan, kami ingin mencoba skuad muda kami. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat malam ini. Skuad mereka tumbuh lebih kuat dari yang kami kira. Dan ini sangat mengejutkan. Ingat, mereka memiliki jumlah supporter fantastis dimanapun mereka bermain. Dan ini menjadi energi tambahan yang sangat luar biasa bagi mereka. Soal Kluivert, saya tidak tahu pasti soal taktik dan strateginya sebelum pertandingan ini. Namun pelatih sebelumnya Sintayong, gaya permainannya cukup khas, menggunakan formasi 3-back, kata Hajime Moriyasu. Pada Jumat 6 Juni kemarin, skuad timnas Indonesia diundang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta.
Mereka menghadiri acara apresiasi usai kemenangan atas timnas Cina, sekaligus makan siang bersama. Usai berkunjung, masing-masing pemain membawa goodie bag yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapten Timnas Indonesia JIZ. Namun Bang J tidak menjelaskan apa isinya. Beredar kabar bahwa isinya adalah jam tangan mewah. Hal ini lantas dibenarkan oleh Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa jam tangan itu berasal dari kocek pribadi Prabowo. Selain bagi-bagi hadiah, Prabowo juga memberikan wejangan kepada para pemain timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Jepang. Yang pertama, dengan kita diundang kemarin oleh Pak Presiden, sangat membawa aura yang positif untuk diri para pemain dan juga tim pelatih. Karena apa yang disampaikan beliau, intinya bahwa harus bisa berjuang lebih keras lagi, harus berkorban lebih keras lagi, dan harus bisa memperjuangkan tim Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kata Sumarji. Selain itu, berita pertemuan punggawa Garuda dengan Presiden Prabowo tersebut rupanya sampai ke negeri Sakura. Kabar kunjungan timnas Indonesia ke Kertanegara mendapatkan sorotan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Dia mengakui kabar tersebut setelah membaca di media. Setelah pertandingan terakhir, saya melihat di media bahwa Indonesia telah lolos ke babak playoff dan diundang oleh Presiden ke sebuah jamuan makan siang di mana mereka menerima kata-kata penyemangat. Mereka adalah tim yang memiliki momentum dan juga kekuatan. Jadi saya pikir pertandingan hari ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami juga akan memikirkan hal itu, kata Hajime Moriyasu. Sejumlah penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara meminta FIFA untuk menyelidiki timnas Malaysia. Tim Harimau Malaya diduga melakukan kecurangan dalam proses naturalisasi pemain. Malaysia dalam waktu dekat akan berhadapan dengan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Selasa 10 Juni hari ini. Sebelum menjalani pertandingan melawan Vietnam, Malaysia menyambut sejumlah pemain naturalisasi barunya. Beberapa di antaranya yakni Immanuel Machuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, dan Zon Irazabal. Mereka semua adalah deretan pemain yang dinaturalisasi secara cepat sehingga asal-usul mereka dipertanyakan. Berdasarkan pantauan di laman media sosial, sejumlah penggemar sepak bola ASEAN mencurigai Malaysia. Banyak dari mereka mempertanyakan apakah Federasi Sepak Bola Malaysia membeli pemain dari Amerika Selatan dan tidak jelas tentang asal-usul pemain tersebut. Para penggemar meyakini bahwa pemain Amerika Selatan yang baru-baru ini dipanggil oleh FEM tidak memiliki leluhur Malaysia. Oleh karena itu, banyak orang telah mengajukan petisi kepada FIFA untuk menyelidiki apakah Malaysia melakukan kecurangan atau tidak. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kick Off Football.